Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Putri Chandrawati lagi-lagi dianggap memiliki keistimewaan karena di tengah proses pengusutan kasus pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian Brigadir Yosua Huta Barat, istri Irjen Verdi Sambo ini tetap tidak ditahan. Ada Kevin Pakan di Bareskrim Mabes Polri menakar langkah selanjutnya dari kepolisian untuk menjawab keraguan publik atas konsistensi pengusutan kasus yang terkesan maju mundur ini. Ya Kevin, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Fani pemirsa. Memang benar sekali bahwa kemarin setidaknya hampir sekitar 11 jam ini dari Putri Chandrawati diperiksa di gedung Bareskrim Mabes Polri. Di mana memang benar sekali bahwa kemarin langsung disampaikan oleh kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Arman Hanis, yang menyatakan bahwa memang ini kliennya atau Putri Chandrawati ini meminta bahwa untuk tidak ditahan karena terdapat sejumlah alasan. Di mana yang pertama adalah terkait dengan alasan kesehatan, kemudian yang kedua dengan alasan kemanusiaan, dan yang ketiga terkait dengan karena masih memiliki balita atau anak yang berusia 1,5 tahun. Memang kemarin juga dari pihak kuasa hukum Putri Chandrawati ini menyatakan bahwa meskipun pihaknya meminta kepada penyidik untuk dilakukan atau tidak dilakukannya penahanan, namun pihaknya diberikan kewenangan atau diberikan semacam keinginan dari penyidik bahwa harus melakukan wajib lapor, di mana sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dan juga Fani dapat kami informasikan kemarin tidak hanya dari pihak kuasa hukum Putri Chandrawati saja, namun juga kami sempat mewawancarai pihak dari kuasa hukum Barada Eliezer, di mana yang disampaikan langsung oleh Ronita Lampesi, yang menyatakan bahwa memang pihaknya kemarin melihat bahwa kondisi dari Barada Eliezer ini juga cukup memprihatinkan karena memang cukup tertekan pada saat melakukan pemeriksaan, terutama terkait dengan konfrontasi terhadap Putri Chandrawati. Dan juga Fani, terkait dengan hal ini tadi juga disampaikan langsung oleh Irwasum Polri yang juga selaku ketua tim khusus bentukan Kapolri, yakni Komjen Agung Budi Marioto, pada saat menyampaikan konferensi pers di Komnas HAM pada tadi pagi, yang menyatakan bahwa memang pihak penyidik sampai dengan saat ini nantinya akan melakukan sejumlah pertimbangan lebih lanjut karena memang jangan sampai adanya menimbulkan kegaduhan atau pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan memang terkait dengan permintaan dari Putri Chandrawati untuk menjadi atau tidak ditahan oleh penyidik, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi juga kepada pihak kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Kamarudin Simanjuntak, yang menyatakan bahwa meminta kepada penyidik ini untuk bisa bersikap profesional dan juga bisa harus menahan dari Putri Chandrawati. Karena Kamarudin mengungkapkan, karena jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan intervensi terhadap status dari Putri Chandrawati sebagai tersangka ini. Dan juga Fani dan pemirsa dapat kami informasikan terkait update terkini lain terkait dengan berkas-berkas yang telah disampaikan atau diberikan kepada Kejaksaan Agung, di mana sampai dengan saat ini pihaknya telah memastikan bahwa saat ini sudah P19 karena pihak dari penyidik telah menerima berkas-berkas dari keempat tersangka tersebut. Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin atas informasinya. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog sore hari ini bersama tim kuasa hukum Brigadir J, Eka Prasetya, dan anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Bapak-bapak masih bersama kami ya Pak ya? Mas Eka dan juga Pak Yusuf? Ya, Baik. ya, masih ya. Pak Yusuf, saya kembali akan konfrontir terkait dengan tadi pernyataan dan juga tentunya ini bisa dikatakan menjadi salah satu bahasan yang cukup viral di kalangan publik saat ini terkait dengan apakah betul ada arogansi kepolisian dengan kembali tidak ditetapkannya tidak ditahannya Putri Chandrawati, maksud saya. Karena kita juga mengingat bahwa katakanlah ya tadi ketakutan bahwa akan ada intervensi, kemudian akan ada semacam bentuk komunikasi di luar sana ketika Putri masih berada di rumah yang dianggap bisa atau memungkinkan mengalterasi alat-alat bukti atau kesaksian orang-orang di luar sana yang tentunya juga bisa mempengaruhi jalannya pengusutan kasus ini, Pak Yusuf. Oke, jadi sebagaimana yang kami katakan tadi, sepanjang yang dilakukan penyidik menahan atau tidak menahan itu berdasarkan pada ketentuan KUHP, tentu Kompolnas di dalam memantau dan menilai proses itu dapat memahami. Nah, dalam proses terakhir ini
sebagaimana yang pernah kami sampaikan di dalam pantauan kami, barangkali perlu mempertimbangkan penahanan kota sejauh ini sudah dilakukan dan ini tentu kami akan pantau dan kami akan nilai. Dalam pantauan dan penilaian kami sampai saat ini tentu kita bisa memahami bahwa ada keyakinan penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, tersangka BC tidak melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Itu yang paling utama dan ini kami memahaminya ada keyakinan itu. Nah, untuk Kompolnas sendiri tentu kami sangat mendorong agar berkas PC sendiri segera dilimpahkan ke JPU. Nah, dalam proses ini tentu kami telah mendapatkan informasi bahwa berkas PC sendiri sudah tahap 1 untuk penelitian. Tentu ini nanti akan kami pantau terus untuk membangun kesepahaman dengan JPU, melengkapi kekurangan secara informal. Nanti barangkali ada P19 apabila ada perbaikan-perbaikan tidak terlalu banyak mudah-mudahan. Nah ini yang prioritas kita pantau dan akan nilai agar berkasnya segera P21 sehingga semua berkas tersangka 5 tersangka dugaan tindak pidana pembunuhan berencana itu segera untuk P21 sehingga sebenarnya kasusnya kan sudah terang, ada peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan berencana kemarin sudah direkonstruksi, tinggal nanti kita melakukan pembuktian di pengadilan itu akan menjadi terang benderang. Oke, tapi Pak Yusuf, mengingat kalau misalnya dalam KUHP atau KUHP sendiri, tahanan kota ini memiliki sebuah privilege atau katakanlah keuntungan tersendiri, masih bisa bebas berjalan-jalan, masih ya ditakutkan juga masih bisa membuat komunikasi dengan pihak-pihak lain gitu, walaupun memang seharusnya ada jaminan tidak bisa atau tentunya tidak boleh menghancurkan alat bukti. Tapi di sini juga tertulis masa tahanannya bisa berkurang gitu dibandingkan orang-orang yang atau pihak-pihak yang ditahan secara tahanan rutan. Seperti apa ini, apa ya katakanlah lagi-lagi ini pelaku utama Pak, tapi kemudian jadi tahanan kota. Ya tentu kami sebagai Kompolnas, sebagaimana yang kami katakan dalam melaksanakan kan kita memantau dan menilai. Banyak hal-hal saran ataupun masukan tentu itu tidak kami hindari untuk tidak mempengaruhi kemandirian penyidik. Oleh karena itu, sepanjang yang dilakukan penyidik itu memiliki keyakinan terhadap apa yang diatur di dalam KUHP, maka itu mesti kita pahami. Walaupun demikian, tentu dalam proses ini kita akan terus pantau dan nilai apa yang menjadi kekhawatiran publik yang sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum korban itu, kami kira itu dicatat betul oleh penyidik. Dan sepanjang keyakinan penyidik itu akan diragukan oleh publik, kami yakin mereka juga paham. Hanya kami sampaikan tadi, ini segera kita dorong berkas PC ini untuk lengkap. P19 itu ada perbaikan-perbaikan nanti, mudah-mudahan tidak banyak. Kalau sudah P19 dan nanti dijawab oleh penyidik sehingga segera P21 itu yang paling utama. Dan ini kasusnya sudah terang. Jadi ini harus kita dorong agar publik semakin puas bahwa persoalan yang selama ini diragukan terjawab sepenuhnya. Itu Mbak. Kita harapkan dalam waktu dekat ya. Mas Eka, Ya. apakah harapan ini juga jadi salah satu harapan yang sama oleh keluarga dari mendiang Brigadir Yosua sendiri? Ada tanggapan tersendiri Mas Eka? Iya, gini ya. Kalau kita mengacu pada KUHP, ya memang begitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kompolnas ya. Tapi hukum itu berasal dari norma yang hidup di dalam masyarakat, kan? Baru itulah nanti jadi tertulis dan diundangkan menjadilah hukum. Nah sekarang ini di luar kelaziman, kasus ini sudah jadi perhatian publik. Ini masih dalam tahap penyidikan, belum sampai ke dalam putusan pengadilan. Jadi kalau ini dipertahankan akan jadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Masyarakat jadi melihat, oh kalau orang kaya punya kuasa bisa mengajukan itu dengan dalil kemanusiaan dan kesehatan. Padahal Polri pun bisa menyediakan dokter-dokter yang canggih. Gitu loh. Jadi kalau dilihat ini yang dipertontonkan di masyarakat, akhirnya masyarakat jadi
delegitimasi, artinya tidak akan ada lagi kepercayaan dari masyarakat bahwa memang benar di Indonesia itu hukum tebang pilih. Nah, sebagai pengawas kepolisian yang terhormat, Kompolnas harus memberikan input itu untuk dijadikan pertimbangan juga kepada penyidik. Ini loh yang akan terjadi ketika ini tidak ditahan. Bukan intervensi dari masyarakat. Oke, Gitu loh. Mas Eka. Ini loh apa yang harus dijaga. Mas Eka, mungkin bisa sedikit katakanlah dielaborasi gitu, dicatat apa saja catatannya tadi yang kira-kira bisa menjadi bentuk atau bukti ini ada delegitimasi dari pengusutan kasus, delegitimasi dari katakanlah penegakan hukum gitu di negara ini. Ya kita dari awal dipertontonkan hal-hal yang begini kok. Pertama, prarekonstruksi ternyata obstruction. Yang kedua, hasil otopsi kedua kami sebagai pemohon, sebagai pasien tidak diberikan salinan. Sampai sekarang ya. Yang ketiga, rekonstruksi kemarin kami sebagai pihak diusir, ya kan? Sekarang kami dipertontonkan juga ada perlakuan istimewa dari penyidik kepada PC. Ya terus apa lagi yang harus dipertontonkan? Oke. Akan ada langkah hukum apa selanjutnya, Mas Eka, dari tim kuasa hukum Brigadir J sendiri? Apakah sudah akan melapor? Kemarin kan memang ada rencana ingin melapor kepada Kemenko Polhukam ya? Kami mau melapor ke Tuhan aja sekarang. Melapor ke Tuhan saja sekarang. Kami tinggal pengen melihat ini yang dipertontonkan kan di masyarakat, ini yang mereka mau kan di masyarakat. Ya sudah, silakan aja kalau perlu besok di sidang langsung putus. Pak Yusuf, ada ya ini katakanlah pihak-pihak yang bersidang atau kemudian juga turut serta dalam kasus ini merasa sudah putus asa, merasa sekiranya memang apakah benar kami punya harapan gitu, publik punya harapan kasus ini akan terang pada akhirnya. Bagaimana Kompolnas mengawalnya ke depan? Publik tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Kalau ada perlakuan khusus terhadap orang-orang yang punya jabatan dan khusus juga orang-orang yang punya kekuasaan dan uang. Oke, Mas Eka. Pak Yusuf, bagaimana Kompolnas menjawab seperti ini? Katakanlah keberatan yang terjadi saat ini. Baik, barangkali kami tekankan kembali. Apakah jadi pertimbangan sendiri bagi Kompolnas? Posisi FS sendiri pada saat ini telah diputuskan oleh Komisi Kode Etik Profesi diberhentikan tidak dengan hormat. Namun FS sendiri mengajukan banding. Untuk jabatan FS sendiri pada saat ini sepertinya sudah tidak ada. Beliau hanya menjadi Pati Yanma Mabes Polri. Yang kedua, Kompolnas tetap akan melakukan pemantauan dan penelitian agar kasus ini segera tuntas, itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, pelaksanaannya secara profesional, akuntabel, dan transparan. Apa yang disampaikan dan dikeluhkan oleh kuasa hukum tentu penyidik sangat bisa melihat langsung. Kompolnas sendiri di dalam melakukan pemantauan dan penilaian terus memberikan masukan-masukan, namun Kompolnas tetap menjaga masukan-masukan yang kami sampaikan itu untuk tidak mempengaruhi kemandirian penyidik itu sendiri. Yang penting kasus ini sudah terang, ada peristiwa dugaan tindak pidana sebagaimana yang telah direkonstruksi kemarin, ini yang harus kita kawal agar segera masuk ke pengadilan sehingga akan menjadi terang benderang di dalam pembuktiannya, publik bisa menyorot kembali secara langsung. Ini kami kira penekanan kami. Tapi nanti di persidangan sendiri seperti apa? Kan masih akan ada tahap selanjutnya dan bisa saja ekspektasinya juga tidak sesuai dengan yang sudah menjadi harapan publik sendiri, Pak Yusuf. Jadi yang penting apa yang telah dilakukan rekonstruksi kemarin merupakan bagian dari pengujian kesesuaian keterangan para saksi dan tersangka. Mereka semua para tersangka kemarin yang dihadirkan itu konsisten, dan khususnya untuk Baradae tetap dilakukan perlindungan darurat oleh LPSK sampai masuk pengadilan, sehingga yang bersangkutan tetap konsisten mempertahankan kesaksiannya dan nanti tinggal dibuktikan di pengadilan. Itu yang paling utama di dalam proses pengadilan nanti.
Baik, baik Pak Yusuf dan juga Mas Eka. Kita harus terpaksa sudahi dulu dialog sore hari ini karena durasinya cukup sempit, tapi terima kasih sebelumnya atas insight Bapak-Bapak. Masih tetap akan kita kawal tentunya jalannya pengusutan kasus Ya, ini. terus Semoga kita pekan-pekan kawal. selanjutnya fakta dan juga kesaksian yang dihadirkan tidak maju mundur ya seperti yang terjadi pada pekan hari ini. Selamat sore Mas Eka dan juga Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya. Selamat Sehat sore, selalu, terima sampai kasih, jumpa. salam sehat.